Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel belajar matematika kita, Mr. Blue 17. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, materi induksi matematika ini terdapat di kelas 11 ya, matematika wajib, pada bab pertama. Jadi ini bab awal banget ya buat menemani kalian belajar setelah masuk liburan gitu ya, atau setelah naik kelas ke kelas 11. Oke, langsung aja. Apa aja sih yang akan kita pelajari di induksi matematika itu? Nah, induksi matematika secara garis besar kita akan mempelajari dua submateri. Yang pertama pengantar induksi matematik, dan yang kedua tentang induksi matematika itu sendiri. Nah, pada pengantar induksi matematika itu nanti kita akan belajar tentang notasi sigma sekilas ya. Nanti tujuan akhirnya itu kita akan belajar tentang deret khusus, yaitu tentang deret bilangan asli, deret kuadrat bilangan asli, dan deret kubik bilangan asli. Jadi bilangan asli, kuadrat, dan kubik gitu ya. Dan yang keduanya tentang induksi matematik. Nah, pada video kali ini kita hanya belajar tentang pengantar induksinya dulu. Nanti insya Allah tentang induksi matematikanya akan kita pelajari di video berikutnya. Oke. Nah, sebelum membahas tentang pengantar induksi matematik, jadi sekilas ya yang perlu kalian ketahui tentang induksi matematika itu sendiri. Jadi induksi matematika itu lebih kayak apa ya, gambarannya gampangnya itu kita membuktikan sebuah rumus dalam matematika gitu. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar paragraf ya, kalau misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia, paragraf deduksi, paragraf induksi gitu kan. Nah, kalau deduksi itu kan inti kalimat dalam paragraf tersebut itu terdapat di awal ya. Misalkan contoh kayak misalkan kita bikin paragraf tentang liburan gitu ya, misalkan kalimat kata-kata awalnya gitu, misalkan Sabtu lalu saya pergi ke Hawaii untuk liburan, dan kalimat-kalimat selanjutnya itu kalimat-kalimat penjelas aja gitu. Saya berangkat jam sekian, saya berangkat dengan siapa, saya berangkat menaiki apa, seperti itu. Jadi itulah deduksi. Nah, kalau misalkan paragraf induksi itu inti kalimatnya di akhir. Jadi kita basa-basi dulu tuh di awal kalimat gitu. Sabtu lalu saya pergi bersama keluarga saya menaiki pesawat gitu kan, bla 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 bla, pokoknya terus basa-basi di akhirnya yaitulah pengalaman Sabtu minggu lalu saya berlibur di Hawaii. Nah, itu baru gitu. Jadi baru ditarik kesimpulan itu di akhir. Nah, sama halnya kayak induksi matematika gitu. Biasanya kalau kalian itu kan pada SD atau SMP dikasih tahu dulu rumusnya gitu kan, biasanya ya diberitahu dulu rumusnya, kayak misalkan luas segitiga tuh apa sih? Luas segitiga tuh kan sini ya, luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 gitu kan. Nah, ini tahu-tahu udah begini aja gitu, kalian taunya tanpa tahu kenapa bisa alas kali tinggi bagi 2 gitu. Nggak cuman alas doang aja dibagi 2 gitu kan misalkan. Nah, lalu dikasih contoh-contohnya gitu kan, dengan panjang alasnya berapa, tingginya berapa, kalian tinggal masukkan rumus ini. Nah, itu biasanya kalian dipelajari dengan deduktif ya. Nah, di SMA ini karena kalian dituntut semakin harus bisa bernalar, harus bisa berpikir gitu kan. Nah, makanya ada materi induksi matematika gitu, yang tujuannya kalian harus mencari tahu nih, rumus yang tadi seperti itu kenapa begitu gitu, prosesnya seperti apa gitu ya. Paham ya jadinya ya? Jadi paham. Jadi gambarannya seperti itu lah, gambarannya seperti itu. Cuma penjelasan nanti insya Allah lebih jelas nanti ketika kita masuk ke materi induksi matematika itu sendiri. Oke. Nah, tadi pengantar sedikit. Nah, sekarang kita lanjut ke sub materi pengantar induksi matematikanya. Ya, lanjut ya. Jadi pada notasi sigma ini sebenarnya kaitannya dengan deret, ya kan?
Jadi sebelumnya waktu SMP kalian mungkin sudah belajar tentang barisan dan deret. Dimana kalau barisan itu hanya menyatakan suku-suku keberapa gitu kan, suku pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau deret itu menyatakan jumlah, ya kan? Seperti contoh di sini nih, contoh yang pertama dan contoh yang kedua gitu kan. Ini diketahui gitu kan. Ada suku pertamanya 3, keduanya 5, ketiganya 7 dan seterusnya. Nah, ketika itu dijumlahkan, itu akan menjadi deret. Gitu ya. Sama juga halnya dengan nomor 2. Gitu. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya itu dinamakan deret. Nah, notasi sigma sebenarnya itu hanya pengganti gitu, pengganti dari penulisan seperti ini. Karena kan kalau kita tulis kan agak panjang gitu kan ya. Nah, notasi sigma itu pengganti penulisan seperti ini gitu. Sama halnya kalau kalian paham tentang Microsoft Excel ya. Kalau misalkan menjumlahkan dari ini Microsoft Excel ya, Excel gitu kan. Kalau menjumlahkan dari misalkan kita mau menjumlahkan dari kolom yang A1 sampai A10 gitu kan. Itu kan berarti kan rumusnya itu kan tinggal sama dengan sum gitu kan. Terus kita tarik atau bisa kita tulis manual gitu kan dalam kurung A1 sampai A10 gitu, lalu kita enter. Nanti angka-angka yang ada di kolom-kolom A1, A2, A3 itu dijumlahkan, hasilnya langsung ketemu. Nah, sebenarnya sama kayak gini pengganti gitu, notasi sigma itu. Nah, contoh notasi sigma yang kita akan coba menulis notasi sigma yang ada pada kolom nomor 2 gitu ya. Nanti nomor 1 baru kita bahas setelahnya gitu ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya gitu kan. Nah, itu bisa kita tulis sigma gitu kan. Ini lambang sigma gini ya, saya belum mengenalkan tadi. Jadi kayak huruf E cuman ujungnya lancip, sigma gitu kan. Nah, ini kan suku pertamanya 1, berarti kita ngambil variabel atau huruf ya. Variabel tahu ya, variabel itu kan huruf pengganti gitu, bisa A, bisa B, bisa C, bisa sampai Z gitu. Cuman yang paling sering biasanya X gitu kan. Nah, jadi sigma X di sini kita tulis X dulu gitu kan. Nah, karena suku pertamanya 1, kita ubah X-nya itu sama dengan 1 di bawahnya. Ya, sampai berapa? Misalkan ini kan ada ketentuannya dalam soal ya. Misalkan kita mau menjumlahkan, hitunglah deret berikut sampai deret 25 misalkan. Ya kan? Nah, berarti batas atasnya itu kita tulis 25 seperti itu. Ya, nanti X ini artinya pengganti gitu. Yang pertama 1 gitu kan, ditambah nanti terus tuh setelah 1 berapa gitu kan, 2 gitu kan, terus lagi setelah 2 berapa, 3 gitu dan seterusnya gitu. Nanti bisa ada keterangannya dengan X anggota bilangan asli gitu, karena ini kan deret bilangan asli ya. Ya, ini nanti hampir nyambung dengan pembahasan tentang deretnya ya. Jadi gitu ya. Jadi cara bacanya sigma X, dimana X-nya itu dari 1 sampai 25 dan X itu anggota bilangan asli. Jadi ntar X ini kita ganti dengan angka 1, tambah 2, tambah 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sigma seperti ini itu disebut dengan sigma tak berindeks ya, sigma tak berindeks karena kita langsung mengubah nilai X-nya. Kita langsung mengubah nilai X-nya gitu. Nanti akan tahu kita bedanya notasi sigma yang tak berindeks dengan berindeks itu bedanya apa setelah kita akan mengubah bentuk seperti yang di soal kayak soal yang pada nomor 1 ini itu ya. Nah, sekarang kita akan merubah notasi sigma yang pada soal nomor 1 ya. Jadi di sini soalnya 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah terus gitu kan, jadi berapa. Nah, misalkan sama ya, pengerjaannya sama. Jadi sigma dulu gitu kan, sigma gitu kan. Nah, kalau ini kan artinya berurutan ya, berurutan. Jadi
sigma itu menyatakan dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tergantung ininya, X-nya itu anggota bilangan asli misalkan. Jadi X-nya diganti sama 1, 2, karena kan bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau X-nya bilangan ganjil gimana Pak? Ya berarti tinggal ganti X-nya 1, habis itu langsung ganti ke 3, ganti ke 5, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bisa ya, kita ganti gitu kan. X sama dengan, ini misalkan kita tulis X gitu kan. Terus di sini mulainya X sama dengan 3 karena suku awalnya 3 gitu kan. Terus sampai tergantung mau berapa, mau apa, sampai deret ke berapa gitu kan. Nanti kita tulis di sini. Nah, terus kita tulis tinggal X-nya anggota bilangan ganjil gitu. Nah, tapi kita kan akan mau tahu gitu bedanya notasi sigma yang tak berindeks dengan yang berindeks gitu kan. Nah, di sini bedanya adalah notasi yang berindeks itu dia menyatakan suku keberapanya. Jadi kita merubah sukunya, bukan merubah nilai angkanya. Kalau yang atas ini kan kita rubah nilai X-nya nih menjadi angka gitu kan. Jadi X-nya kita ganti sama 1, X-nya kita ganti sama 2, dan seterusnya gitu. Nah, di sini kita tambahkan lagi I. Jadi XI. Nah, di sini I-nya yang kita rubah. I-nya dimulai dari 1 sampai tadi misalkan mau deret sampai ke 25 sama ya. Nah, jadi suku pertama sampai suku ke 25. Ya, jadi tadi yang dirubah ini suku keberapanya gitu. Dimana I-nya ini anggota bilangan asli. Ya, jadi kita ngerubah suku pertamanya. Jadi suku pertama berapa? 3 gitu. Berarti kita tulis awalnya 3 dulu gitu kan. Terus setelah, karena ini bilangan asli berarti masuk kedua gitu kan. Suku kedua berapa? 5 gitu kan. Suku ketiganya berapa? 7 gitu. Jadi bukan merubah nilai X-nya, tapi suku keberapanya gitu. Nah, itu dinamakan notasi sigma yang berindeks gitu. Paham ya? Jadi notasi yang tak berindeks ya, notasi sigma tak berindeks. Nah, sedangkan yang ini adalah notasi sigma berindeks gitu ya. Jadi bedanya tadi kalau ini mengubah X-nya langsung menjadi sebuah angka, yang bawah ini hanya merubah suku keberapanya. Seperti itu ya. Nah, notasi sigma sebenarnya punya sifat-sifat, maupun baik yang tak berindeks atau yang berindeks gitu. Tapi di sini di video kali ini kita tidak akan membahas itu lebih lanjut karena kita lebih fokuskan ke deretnya, deret bilangan asli, deret kuadrat bilangan asli, serta deret kubik bilangan asli. Ya, sekarang kita sudah masuk tentang pembahasan tentang deret bilangan asli, gitu ya. Jadi ini pembahasannya sebenarnya hampir sama dengan deret yang kalian sudah pelajari waktu SMP ya, deret aritmatika dan deret geometri gitu. Cuman bedanya di sini ada embel-embel bilangan aslinya gitu. Yang kita tahu bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang deret bilangan asli, deret kuadrat bilangan asli, dan deret kubik bilangan asli gitu ya. Nah, deret bilangan asli itu sendiri seperti yang tadi saya sudah bilang gitu kan, ini terdiri dari angka-angka bilangan asli. Jadi suku pertamanya itu pasti dimulai dari 1 gitu kan, terus ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya, terus aja gitu. Yang tadi kalau misalkan kita mau rubah dengan notasi sigma juga bisa ya. Tadi kita sudah pelajari gitu. Nah, tujuannya di sini kita akan menarik rumus nih. Nantinya akan terbentuk rumus baru gitu kan. Setelah yang kalian sudah pelajari pada deret aritmatika ataupun geometri pada SMP waktu itu gitu kan. Nah, kita lihat suku pertamanya ini pada barisan ini ya, pada deret ini ya, pada deret bilangan asli ini, kita lihat suku pertamanya atau A-nya ya, A-nya itu sama dengan 1 gitu kan, atau U1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, beda antara suku pertama dan kedua, 2 ke 3, 3 dan ke 4 gitu kan, itu kan sama ya.
bedanya juga sama dengan 1. Itu ya. Nah, si barisan atau deret ini ya, itu memenuhi syarat untuk menjadi deret aritmatika. Kenapa? Karena dia mempunyai suku pertama dan juga mempunyai beda yang sama. Nah, maka rumus dari deret bilangan asli ini kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika gitu. Masih ingat rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita masukin, misalkan tentukan rumus dari deret bilangan asli berikut gitu kan. Nah, tinggal kita ganti aja. Jadi Sn sama dengan N, ini tetap ya. Jadi N per 2. Nah, A-nya kita ganti dengan 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah N dikurang 1, B-nya itu diganti sama dengan 1. Nah, jadi Sn sama dengan N per 2. 2 dikali 1 sama dengan 2 ya. Dikali 2 ditambah N dikali 1, N gitu kan. Min 1 dikali 1 min 1. Nah, terus ini bisa kita operasikan ya. 2 ditambah N kurang 1, berarti 2 dikurang 1 bisa kita operasikan. Nah, jadi Sn sama dengan N per 2 dikali N tetap di depan ya. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan plus 1. Nah, ini adalah rumus dari deret bilangan asli gitu ya. Atau bisa kita duanya bisa kita beginikan. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini merupakan rumus deret bilangan asli gitu ya. Nah, kita coba masukkan ke dalam contoh gitu ya. Contoh ya, contoh soal. Misalkan soalnya gini, tentukan deret bilangan asli yang terdiri gitu ya hingga 15 deret pertama gitu ya. Ini cuma contoh soal ya. Nanti jenis-jenis soalnya kalian bisa temukan di buku-buku yang lain atau website yang lain gitu. Nah, ini kita kerjakan. Jadi kita ganti depan dulu biar kelihatan beda ya. Jadi jawab gitu ya. Tentukan deret bilangan asli yang terdiri hingga 15 deret pertama. Nah, kita tahu rumus dari deret bilangan asli itu ini. Jadi kita langsung masukkan aja. Sn sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, ditanyanya 15 deret, berarti S15 gitu kan. N-nya langsung diganti sama 15, jadi 15 dikali 15 tambah 1 dibagi 2. 15 tambah 1 16 gitu ya. Dibagi 2, 16 bagi 2 8. 8 dikali 15 adalah 120. Nah, gitu ya, gampang ya. Ini hanya salah satu contoh. Jadi untuk deret bilangan asli ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke deret kuadrat bilangan asli. Nah, pada deret kuadrat bilangan asli tetap patokannya sama dengan bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Cuman bedanya ini kita kuadratkan ya. Jadi satunya nanti kita kuadratkan gitu kan. 2-nya kita kuadratkan, 3-nya kita kuadratkan, 4-nya kita kuadratkan dan seterusnya. Gitu ya bedanya ya. Nah, kita hitung 1 kuadrat itu kan 1. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat itu 9 dan 4 kuadrat itu 16 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, beda antara suku pertama dan kedua itu adalah 3. Dan beda antara 4 dan 9 itu adalah 5. Dan beda antara suku ketiga dan keempat itu adalah 7. Nah, maka ini tidak
termasuk pada deret aritmatika. Kenapa? Karena bedanya beda. Ya, tidak sama kayak tadi bilangan asli yang bedanya sama-sama 1 gitu kan. Sedangkan ini bedanya beda. Nah, kalau kayak gitu untuk mencari rumus ini, rumus deret kuadrat bilangan asli itu tidak bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Nah, kalau gitu gimana? Nah, di sini saya hanya langsung memberitahu ya, kalau rumus dari Sn atau deret kuadrat bilangan asli itu adalah n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Nah, ini adalah rumus dari deret kuadrat bilangan asli. Ya, diulang ya. Nah, jadi sudah saya tulis semua. Jadi untuk deret kuadrat bilangan asli itu adalah Sn sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Nah, jadi di sini saya tidak memberitahukan prosesnya hingga menjadi seperti ini karena memang bukan itu fokus kita ya. Jadi kalian tinggal menghafalkan saja gitu. Nah, dalam contoh soalnya seperti apa? Nah, dalam contoh soalnya misalkan kita punya contoh soal ya. Contoh soal, tentukan 10 deret pertama kuadrat bilangan asli. Nah, gitu ya contoh soalnya ya. Tentukan 10 deret pertama bilangan asli. Nah, langsung aja kita gantikan rumusnya. Tuliskan rumusnya. Jadi Sn sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Gitu ya. Nah, n-nya kita ganti langsung sama 10 karena dipertanya 10 deret pertama. Jadi 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 dikali 10 tambah 1 dibagi 6. Nah, 10 dikali 11 karena 10 tambah 1 11 dikali 2 kali 10 20 tambah 1 20 1 dibagi 6 ya. Nah, langsung kalian bisa kalikan berapa gitu ya, hasilnya berapa gitu. Ini kita hitung ya. 10 dibagi 6 ada ini 5, ini 3 gitu ya, benar ya. Nah, ini 21 dibagi 3 ini 7, berarti 7 kali 5 kali 11 berarti 35 dikalikan dengan 11 berapa tuh? 350 ditambah 35 385 ya, gampang ya. Nah, lanjut sekarang masuk ke deret kubik bilangan asli. Deret kubik bilangan asli. Nah, dari kata-katanya kalau kubik itu berarti pangkat 3 ya. Nah, jadi sebenarnya sama kayak tadi kuadrat gitu kan. Cuman bedanya ini satunya kita pangkatkan 3. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau kita hitung 1 pangkat 3 berapa? 1 kan? 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 27 ya. 4 pangkat 3 4 kali 4 16 16 kali 4 64 dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan deret kuadrat bilangan asli yang tadi. Di sini saya tidak memberitahukan prosesnya. Yang jelas langsung saya kasih tahu rumusnya bahwa Sn dari kubik bilangan asli itu adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, ini hasilnya nanti kita kuadratkan. Wait, kedip lampunya. Mohon maaf ya. Ya, lanjut ya. Jadi itu ada rumusnya ya. Jadi rumus dari deret kubik bilangan asli adalah ini. Ya. Nah, silakan kalian hafalkan lagi atau kalian catat di buku kalian. Nah, untuk contoh soalnya sama gitu kan. Kata-katanya hampir sama gitu dalam soal biasanya ya. Jadi tentukan misalkan nih nggak usah banyak-banyak 5 lah.
tentukan 5 deret. Pertama kubik ya, kubik bilangan asli gitu. Nah, jadi kita masukkan rumusnya, jawab. Jadi Sn sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 dikuadratkan. Nah, S nya kita ganti, N nya kita ganti dengan 5. Jadi 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2 dikuadratkan. Jadi 5 tambah 1 6 ya. Jadi 5 dikali 6 dibagi 2 dikuadratkan. 5 kali 6 30, 30 bagi 2 15, 15 kuadrat yaitu 225. Sip. Gitu ya. Jadi deret bilangan asli, deret kuadrat bilangan asli, dan deret kubik bilangan asli masing-masing mempunyai rumus tersendiri. Jadi kalian tinggal hafalkan. Nantinya kalian bisa masukkan langsung di soal-soal yang terdapat soal-soal deret bilangan asli, kuadrat maupun kubik. Ya, cukup sekian ya untuk materi pengantar induksi matematikanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya langsung tentang induksi matematik. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love